الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Masyaallah muslimin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengutus kita. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu melakukan ketaatan dan kepatuhan serta ibadah secara istiqomah dan selalu menjadi hamba-hamba Allah yang memberikan manfaat dan mendapat maslahat untuk umat. Salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang berada di akhir zaman, yang sentiasa selalu mengikuti sunnahnya, mengamalkan sunnahnya dan menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita sampai hari akhir insyaallah. Pada kesempatan yang mulia ini khotib juga berwasiat kepada diri khotib sendiri dan kepada kita semua jemaah umat untuk sentiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita ingin keluar sebagai pemenang dalam menghadapi tantangan apapun, maka Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat terjadinya peperangan pertama dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar. Karena bimbingan dari Allah kepada Rasulullah inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah dan seluruh sahabat dan umat Islam menang dalam perang Badar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Apa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat 45, 46, 47 surah Al-Anfal, Allah membimbing kita. Bila kita dan pastinya kita saat ini banyak menghadapi tantangan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ada 6. Kalau bisa kita temakan khutbah kita ini dengan tema Sittah Anasir Al-Falah. Ada 6 unsur-unsur yang menjadikan kita menang dalam menghadapi apapun tantangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, bila kalian berhadapan dengan musuh, bisa laqitum fi'atan fasbutu, maka istiqomahlah. Jadi Al-Quran menggunakan istilah sabat, fasbutu. Makna lainnya adalah istiqomah. Ini juga yang dipesan
dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, yang tidak akan lagi menanyakan kepada selain Rasulullah tentang keislaman itu, dan itu Rasulullah hanya memberikan beberapa narasi dan beberapa kalimat saja, yaitu Qul amantu billah sumastaqim, berimanlah kepada Allah kemudian istiqomahlah. Bila kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah SAW melakukan dakwah, baik itu secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, dakwah ini juga yang menjadi sebab terbesar dari orang-orang musyrikin dan kafir Quraisy berupaya untuk menghentikan dakwah itu, sehingga melobi mendekati paman Rasulullah SAW Abu Thalib untuk disampaikan kepada Rasulullah apa yang dicari oleh Muhammad wahai Abu Thalib. Bila Muhammad ingin menjadi orang yang kaya, maka akan kami jadikan Muhammad menjadi orang yang terkaya di antara kami. Bila Muhammad ingin menjadi orang yang berkuasa, maka akan kami jadikan Muhammad menjadi raja yang berkuasa. Bila Muhammad ingin bersenang-senang dengan perempuan, maka akan kami suplai perempuan-perempuan yang cantik yang dia senangi. Tapi dengan syarat hentikan dakwah. Hal ini disampaikan oleh Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Abi kullahu, wahai pamanku, katakan kepada mereka, jangankan 3 tawaran tadi, sekiranya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dan meminta aku berhenti dalam dakwah ini, demi Allah saya tidak akan berhenti dalam dakwah ini sampai Allah memberikan kemenangan kepadaku atau aku binasa dalam dakwah. Ini yang disebut dengan sabar, istiqomah, tidak takut oleh ancaman, intimidasi, dan tidak terbujuk oleh rayuan. Ini Rasulullah SAW. Ati Allah ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Yang pertama. Yang kedua, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan menang. Tidak mungkin kita akan bisa menang kalau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala di setiap perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, pasti kalian akan menang. Maka zikir, kalimat-kalimat thayyibah yang membahasai lisan kita itu akan bisa menjadi zikir yang efektif bila antara lisan, hati, dan perbuatan sejalan. Bila lisan kita mengatakan Allahu Akbar, pastinya hati kita membenarkan itu dan dibuktikan dengan perbuatan. Tapi bila masih pada lisan saja dan hati tidak membenarkan, apalagi perbuatan. Lisan kita mengatakan Allahu Akbar, bila kita masih menjadikan dagang dan bisnis di pasar lebih akbar dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sesuai antara lisan, hati, dan perbuatan. Kalau kita masih menjadikan kepentingan politik lebih akbar dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bersesuaian antara lisan, hati, dan perbuatan. Jadi antara lisan, hati, dan perbuatan sejalan.
Bila hati kita, bila lisan kita mengucapkan subhanallah, hati kita membenarkan, dan dalam perilaku kita sehari-hari tidak ada yang berhak kita sucikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa atiullaha wa rasulahu. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dalam ayat lain dijelaskan, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Tidaklah diutus satu orang rasul pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk ditaati. Man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah. Siapa yang taat pada Rasul pasti dia taat kepada Allah. Dan siapa yang mendurhakai Rasul maka dia pasti mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi taat kepada Allah itu fima nuhibbuhu wa nakrahu. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu fima nuhibbuhu, pada apa-apa saja yang kita suka dan apa-apa saja yang tidak kita suka. Hari ini banyak orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul pada perkara-perkara yang dia sukai saja. Tetapi pada persoalan-persoalan yang tidak dia sukai, tidak sedikit dari kita mencari dalih untuk melakukan pembenaran. Jadi hati Allah, hati Rasul. Yang ketiga. Yang keempat, wala tanaza'u. Wala tanaza'u. Jangan kalian bertikai, jangan kalian berbantah-bantah, jangan kalian berkonflik. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini umat Islam banyak yang bertikai, banyak berkonflik. Kita banyak Pak, kita secara jumlah kuantitas banyak, tetapi secara kualitas kita menjadi umat yang minoritas. Kenapa? Karena tanazu, kita sering bertikai, berkonflik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin menang dari setiap apapun tantangan yang kita hadapi hari ini, maka wala tanazu, jangan bertikai. Allah langsung jawab, wala tanaza'u fatafshalu. Kalau kalian bertikai, Allah langsung jawab, apa akibatnya? Fatafshalu. Kalian akan gagal total. Fasyil itu gagal total. Kalau mahasiswa di kampus rasid itu masih bisa ngulang Pak, karena rasid itu hanya gagal di satu mata kuliah. Tapi kalau sudah fasil itu demo. Itu beda rasid dan fasil. Kalau ada satu mata kuliah yang nilainya tidak lulus ya bisa diulang. Tapi kalau semuanya itu namanya fasil, gagal total, demo. Jadi kalau umat Islam tanazu, maka risiko besar yang dihadapi adalah fatafshalu wa tazhaba ribukum, hilang wibawa umat Islam itu. Jadi ada dua akibat dari tanazum itu, ada dua akibat dari bertikai itu. Pertama, kita gagal total. Yang kedua, hilang wibawa umat Islam itu. Pandangan-pandangan politik, pandangan-pandangan ekonomi dari umat Islam tidak diperhatikan. Wujuduhu ka'adam ini. Selanjutnya, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi tidak mungkin hari ini kita
melakukan juga hari ini kita menikmati hasilnya. Tidak mungkin. Banyak hari ini para aktivis-aktivis dakwah, para pejuang-pejuang dakwah yang tidak sabar. Ibarat mendaki, kita di tempat, di belakang kita banyak yang mengikut, jalan terjal mendaki, tidak hati-hati, jatuh, dan jatuhnya ke belakang menimpa orang-orang yang berada di belakang. Jadi kita harus sabar setiap apapun yang kita lakukan dalam perjuangan ini. Sabar dalam kehidupan, dan sabar dalam melakukan ketaatan, dan sabar dalam menahan diri dari terjerumus untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Terakhir, wala taqulu kallazina kharaju min diyarihim baqara. Ini ayat ini terkait dengan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang dikhawatirkan tidak selamat, sehingga didapati informasi bahwa pasukan Abu Sufyan ini sudah selamat sampai ke Mekah. Tetapi seseorang pasukan menginstruksi kepada Abu Jahal untuk tidak dilanjutkan perjalanan ke Badar. Tetapi Abu Jahal dengan sombongnya mengatakan, "Kalla, tidak, kita akan lanjutkan perjalanan ke Badar. Nuharibuhum, kita akan perangi mereka. Nuharibuhum, kita akan perangi mereka. Lita'lamal Arab man nahnu, supaya orang-orang Arab tahu siapa kita." Kesombongan. Artinya ini menjadi pelajaran bagi kita di setiap perjuangan apapun yang kita lakukan. Tidak boleh kita mendasari perjuangan itu untuk tujuan mendapatkan pujian dan tujuan menghalangi orang untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tetap berpegang kepada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita di 6 unsur kemenangan ini menjadi poin-poin yang tetap kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Fakta biru ya bil absar la'allahum tuflihun. Alhamdulillahillazi 'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dabbir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan allazina yujahiduna fi sabilillah li'a'la'i kalimatillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.